Tantangan tak terduga di balik panggung. Di sebuah malam yang tampaknya seperti kompetisi biasa, April, seorang peserta muda berbakat, diberi misi yang mengejutkan, membawakan lagu yang harus diuliknya sendiri. Tidak ada bantuan dari pelatih, tidak ada arahan dari mentor, hanya dirinya, ide mentah, dan waktu yang sangat terbatas. Menurut pengakuan April, tekanan itu datang begitu saja. Biasanya, ia tinggal mendengarkan lagu, menghayati, dan menyanyikan. Tapi kali ini berbeda. Ia harus mencari interpretasi, membentuk aransemen baru, dan menyisipkan improvisasi. Semuanya harus berasal dari dirinya sendiri. Sebuah tantangan yang tidak semua orang sanggup jalani, apalagi dalam format kompetisi yang disiarkan ke seluruh negeri. Pihak penyelenggara menegaskan bahwa tidak boleh ada intervensi. April hanya boleh menerima dukungan moral, tidak lebih. Satu langkah kesalahan saja bisa membuatnya tersingkir. Namun, dari ekspresi para juri dan reaksi penonton malam itu, jelas bahwa ini bukan sekedar kompetisi. Ini adalah ujian karakter. Saat April muncul di panggung, penonton mungkin tak tahu bahwa di balik senyumnya ada kekacauan. Ia tak tidur semalaman, bahkan mengaku mencari ide saat mandi. Ia terobsesi menemukan bentuk terbaik untuk lagu itu. Sebuah obsesi yang pada akhirnya menyelamatkannya. Tidur yang hilang dan mandi yang menginspirasi. Setelah menerima tantangan, April memasuki fase yang sunyi namun penuh badai. Ia tidak lagi tidur nyenyak. Dalam wawancaranya, ia menyebutkan bahwa dirinya deg-degan sampai geser. Kalimat yang terdengar ringan, tapi menyimpan beban psikologis yang dalam. Ia terus memutar lagu itu di kepalanya. Setiap lirik, setiap bait dicerna ulang. Bahkan saat mandi pun, April terus berpikir, nada apa yang cocok, improvisasi seperti apa yang tidak terdengar dipaksakan. Disinilah, menurut banyak pelatih, terlihat tanda bahwa April mulai memasuki tahap obsesi kreatif. Namun, berbeda dari burnout, obsesi ini justru menjadi bahan bakar. Ia tidak menyerah, tidak mencari jalan pintas. Ia tetap patuh pada aturan, tidak boleh meminta bantuan, tidak boleh ada tangan-tangan tersembunyi yang membantu menyusun nada. Malam itu, improvisasi April bukan hanya hasil dari teknik, tapi juga dari proses mental yang intens. Inilah yang membuat penampilan itu terasa berbeda, lebih dalam, lebih manusiawi. Ketika mata mulai berbicara, penampilan April malam itu menjadi sorotan. Ia tidak hanya bernyanyi, ia bercerita. Setiap nada memiliki bobot, gerakan tangannya memiliki arah. Dan yang paling mencolok, menurut para juri, adalah tatapan matanya. Sudah tidak kosong lagi, ujar salah satu juri. Tatapannya sekarang sudah berisi. Apa yang membuat penampilan itu menonjol? Menurut analisis juri, April kini tidak hanya fokus pada suara. Ia menguasai panggung, menggunakan tubuhnya sebagai media ekspresi. Bahkan saat musik pelan, April tetap hidup, energinya konstan. Ini bukan improvisasi asal-asalan. Ini adalah penampilan yang lahir dari kesadaran artistik. Salah satu juri menyebutnya penuh jiwa, bukan karena drama, tapi karena keaslian. April tidak membawakan lagu, ia menghidupkan lagu. Panggung, sorotan, dan tekanan yang tak terlihat. Malam itu, April berdiri di tengah panggung. Musik mulai dimainkan, tapi satu hal menjadi jelas. Dia tidak hanya menyanyikan lagu, dia telah membentuknya. Improvisasi, dinamika, bahkan perubahan aransemen yang halus terasa seperti bagian alami dari lagu tersebut. Namun, di balik ketenangan ekspresi itu, tekanan terus bergulir. April tahu, satu nada yang meleset, satu improvisasi yang terdengar tidak pas, bisa membuatnya tampak terlalu berani, atau lebih buruk, dianggap tak paham lagu. Apa yang tidak dilihat oleh kamera adalah beratnya momen menjelang naik ke panggung. April berdiri sendirian, tanpa bantuan pelatih, tanpa pengarah artistik. Tidak ada koreksi. Semua bergantung pada insting dan latihan mental selama beberapa hari terakhir. Menurut pengakuan dari salah satu pelatih, tim memang sengaja membiarkan April berjalan sendirian, bukan karena ingin menjatuhkan, tapi karena percaya.
Kepercayaan ini bukan hadiah, itu adalah tanggung jawab. Dan malam itu, kepercayaan itu diuji, tapi hasilnya menggugah. Ketika nama April terdengar di mana-mana, pasca penampilan yang emosional itu, reaksi tidak berhenti di studio. Penonton mulai menyebut namanya di media sosial. Di antara para penggemar, April bukan lagi sekadar peserta. Ia menjadi simbol dari keberanian untuk melampaui batas aman. Salah satu momen yang terekam secara jelas adalah saat juri menyebut bahwa aura bintang sudah terlihat di diri April. Komentar itu bukan hiperbola. Menurut data tren percakapan daring, nama April mulai menanjak. Ia disebut dalam berbagai forum komunitas musik. Bahkan beberapa rekan sesama peserta mulai mengaku terinspirasi oleh langkah April. Tapi efek terbesar mungkin datang dari ketidakterdugaan itu sendiri. Tidak ada yang menyangka bahwa sosok yang sebelumnya cenderung diam dan mengikuti alur akan menjadi pusat perhatian karena keberaniannya menciptakan. April tidak mengikuti template. Ia membentuk jalurnya sendiri, dan dalam industri musik, di mana banyak hal terasa repetitif, ini adalah penyegaran yang tak terduga, pujian yang berubah menjadi tekanan baru. Setelah gemuruh pujian datang dari segala arah, muncul beban yang tidak terlihat namun begitu nyata, ekspektasi. April tidak lagi hanya tampil sebagai peserta biasa. Kini, setiap penampilannya akan dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya. Salah satu juri bahkan menyatakan, kalau kamu bisa mengulik lagu seperti ini, kamu harus bisa menciptakan lagu ke depan. Ini bukan hanya pujian, itu semacam deklarasi. April disebut sebagai calon pencipta lagu. Bandingkan dengan seorang senior bernama Cepi yang sudah menciptakan beberapa lagu bertema religi. Itu menandakan bahwa April tidak hanya dinilai dari bakat vokal, tapi dari potensi berkarya jangka panjang. Namun hal ini membawa pertanyaan baru. Apakah semua peserta siap untuk transisi dari penyanyi ke pencipta? Apakah April akan terus berkembang atau terjebak dalam bayang-bayang satu penampilan gemilang? Beban ekspektasi publik tidak kalah berat dibanding tekanan panggung. Dan bagi April, ini adalah fase baru. Fase di mana setiap langkah akan diamati, setiap nada akan dihakimi, dan setiap diam akan momen di antara dua dunia, nyaman atau berkembang. Setelah tampil spektakuler dan menuai respons positif dari berbagai pihak, April menghadapi dilema yang tidak terucap. Apakah ia tetap berada di jalur aman, mengulang formula yang telah membuatnya dipuji, atau justru melangkah lebih jauh ke ranah penciptaan lagu, membentuk suara yang benar-benar unik? Banyak peserta merasa nyaman setelah mendapat pengakuan, tapi tidak semua mampu mempertahankan keistimewaan itu dalam jangka panjang. Menurut catatan pelatih, di dunia kompetisi, stagnasi adalah musuh tersembunyi yang paling berbahaya. April pun menyadari bahwa sorotan yang dulu begitu didambakan, kini menjadi pengingat konstan. Setiap penampilan harus lebih kuat dari sebelumnya, setiap nada harus lebih bermakna, dan setiap emosi harus lebih jujur. Ia kini masuk ke dalam fase transisi, dari sekedar peserta menjadi simbol. Tapi simbol yang hanya mengulang tidak akan bertahan lama. Ia harus memperbarui dirinya terus-menerus, atau kehilangan posisi yang diperjuangkan dengan susah payah. Seni mengenal diri, pelajaran terbesar April. Dalam diskusi terbuka bersama para juri, satu kalimat yang dilontarkan menjadi pusat perenungan. Seorang artis harus sadar akan kelebihannya sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi memiliki kedalaman yang luar biasa. April mulai menyadari bahwa dirinya memiliki warna yang berbeda, bukan hanya karena suara yang bulat atau gaya menyanyi yang penuh perasaan, tapi karena insting artistik yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar, identitas. Identitas itulah yang membuat seorang penyanyi bertahan di tengah gelombang pasar yang cepat berubah. April diberi contoh tentang peserta senior yang sudah berhasil menciptakan beberapa lagu religi, bukan karena suara terbaik, tapi karena mereka tahu siapa mereka. Kini, April diminta untuk menggali ke dalam dirinya. Apa yang membuatnya istimewa? Bagaimana ia ingin diingat?
Apakah hanya sebagai peserta yang pernah tampil baik atau sebagai seniman yang menciptakan jejak baru? Transformasi seorang seniman muda bukan hanya teknikal, bukan sekadar naiknya kualitas suara atau penguasaan panggung. Perubahannya datang dari dalam, cara ia menatap penonton, cara ia menyampaikan pesan dalam lagu, bahkan cara ia mengekspresikan rasa melalui gestur. Salah satu juri menyebut bahwa dari ujung kaki sampai ujung rambut, April kini sudah bernyawa saat tampil. Ini adalah bentuk pujian tertinggi dalam dunia pertunjukan, di mana tubuh bukan sekadar wadah suara, tapi alat komunikasi penuh makna. Transformasi April bukan hanya teknikal, bukan sekadar naiknya kualitas suara atau penguasaan panggung. Perubahannya datang dari dalam, cara ia menatap penonton, cara ia menyampaikan pesan dalam lagu, bahkan cara ia mengekspresikan rasa melalui gestur. Salah satu juri menyebut bahwa dari ujung kaki sampai ujung rambut, April kini sudah bernyawa saat tampil. Ini adalah bentuk pujian tertinggi dalam dunia pertunjukan, di mana tubuh bukan sekadar wadah suara, tapi alat komunikasi penuh makna. Di dunia hiburan, banyak yang bersinar sebentar, lalu padam. Tapi mereka yang memiliki kesadaran artistik dan terus memperbaharui ekspresi, merekalah yang bertahan. April kini menjadi contoh dari potensi itu. Ia belum sempurna, belum selesai, tapi perjalanannya menunjukkan arah yang jelas. Dan yang paling mengejutkan, penonton tidak lagi hanya menunggu dia menyanyi. Mereka kini menunggu April akan membawa apa selanjutnya. Lebih dari sekadar nama, warisan bernama April. Di ujung episode itu, saat lampu studio mulai redup dan suasana mulai tenang, satu hal menjadi jelas. April telah menorehkan sesuatu. Bukan trofi, bukan skor tinggi, tapi kesan mendalam. Ia telah menunjukkan bahwa di balik tekanan, seseorang bisa menemukan kekuatan kreatif. Ia membuktikan bahwa rasa takut bukan akhir, melainkan awal dari eksplorasi jujur. Dan bahwa suara yang baik belum tentu cukup jika tidak dibarengi jiwa. April tidak sempurna, tapi malam itu ia berhasil membuat semua orang percaya bahwa seni adalah soal menyentuh, bukan hanya memukau. Bahwa keberanian untuk mencipta, apalagi dalam tekanan, adalah tanda lahirnya seorang seniman sejati. Dan saat nama April terus disebut, tidak lagi sekedar karena tanggal atau momen, tapi karena karya, karena keberanian,